Jika ada lingkungan di mana perempuan kemana-mana diwajibkan bersama mahram dengan alasan keamanan, itu bersama mahram itu maksudnya kerabatnya yang laki-laki, dengan alasan keamanan. Jika perempuan harus menutup seluruh tubuhnya dengan alasan keamanan, yaitu artinya tempat itu adalah tempat yang tidak aman buat perempuan. Tempat yang aman buat perempuan adalah tempat di mana perempuan bisa kemana-mana sendiri dan selamat. Selamat nggak ada yang ganggu, selamat bisa pulang utuh. Tempat yang aman buat perempuan adalah tempat di mana perempuan bisa berpakaian dengan bebas tanpa mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Tempat paling tidak aman bagi perempuan adalah tempat di mana para lelakinya merasa berhak melecehkan perempuan jika perempuan tidak menutup dirinya atau gak ada gandengan laki-lakinya. Tempat paling tidak aman bagi perempuan adalah tempat di mana para lelakinya merasa pelecehan adalah salah korbannya, salah perempuannya, adalah salah perempuan bepergian sendirian, adalah salah perempuan memakai pakaian yang tidak menutup seluruh tubuh. Seolah ya memang salah perempuan aja, dia punya fisik yang menarik buat laki-laki, itu salah perempuan. Tempat yang paling tidak aman buat perempuan adalah tempat di mana perempuan-perempuannya sudah menutup tubuhnya tapi masih dilecehkan. Tempat di mana perempuan-perempuan di bawah umur dan bahkan yang masih kecil tidak mendapatkan perlindungan dari laki-laki dewasa di sekitarnya. Perempuan-perempuan kecil ini bahkan secara teknis belum punya aurat. Gitu. Gimana? Apakah masih mau menyalahkan dia tidak menutup aurat? Dan tidak jarang kadang ancamannya justru datang dari mahram. Ada kerabat-kerabat laki-laki yang justru mencederai perempuannya gitu, anggota keluarga perempuannya gitu. Kita tahu nih bahwa tidak jarang ada kasus anak kecil diperkosa. Diperkosa ramai-ramai dan dibunuh pun ada. Santri-santri yang udah punya dress code yang strict ya, yang menutup aurat secara disiplin pun bisa diperkosa sama ustadznya bahkan kiainya. Di mana keamanan yang dijamin dari menutup aurat? Di mana perlindungan dari para lelaki dewasa yang saleh ini, yang paling berisik soal nutup aurat ini? Aku justru paling banyak dapat ancaman pelecehan dan pemerkosaan itu dari konten-konten aku yang bahas jilbab. Kolom komentar kan tempat umum ya, tapi bisa loh komentar bernada pelecehan kayak gini terjadi di tempat umum, di mana komentar bernada pelecehan ini kan bukan cuma aku yang akan baca, penonton yang scroll kolom komentar juga akan baca. Kadang suka ada yang reach aku, apakah aku baik-baik saja gitu dengan komentar-komentar kayak gini. Aku baik-baik aja kok, aman kok. Komentar orang bodoh yang jahat dan pengecut macam itu hampir nggak ada pengaruhnya buatku secara mental dan emosional ya. Kalau mau kasih aku emotional damage lewat komentar tuh emang harus sangat-sangat kreatif. Dan kembali ngomongin tentang keamanan dan perlindungan ya, apakah pembatasan-pembatasan yang berlebihan dalam agama itu benar-benar bertujuan untuk melindungi atau justru mencerminkan lingkungan yang tidak aman gitu, atau justru menciptakan lingkungan yang tidak aman gitu. Banyak agama yang bersifat high control ya, agama dengan kontrol tinggi, high control religion, itu menggunakan aturan ketat untuk mengendalikan perilaku, untuk mengendalikan cara berpakaian, dan mengendalikan interaksi sosial para pengikutnya. Gak boleh ngobrol tanpa tirai misalnya, atau apalah-apalah gitu, gak boleh merendahkan suara, gak boleh meninggikan suara, atau malah gak boleh bersuara gitu. Pokoknya adalah yang suka sangat membatasi interaksi. Nah, pembatasan ini kan katanya untuk perlindungan ya. Tapi gini, bukankah hanya di kondisi yang sangat tidak aman, di mana kita butuh perlindungan yang ketat gitu? Kenapa tidak menciptakan ruang aman aja? Kenapa malah pembatasan dan pengaturannya yang diketatin gitu? Itu kan tidak tepat sasaran ya. Misalnya jika ada serigala gitu yang mengancam kehidupan kelinci, seekor kelinci kecil gitu, dan kita pengen melindungi kelinci ini. Nah, untuk bisa membuat kelinci merasa aman dan terlindungi, yang kamu kandangin tuh serigalanya atau kelincinya.
Yang kamu batasi geraknya itu kelincinya atau serigalanya. Nah, agama dengan kontrol tinggi itu emang cenderung memiliki aturan ketat yang membatasi kebebasan individu dan demanding ketaatan yang utuh gitu, ketaatan yang penuh gitu. Nah, pembatasan ini meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari pakaian, pergaulan, pola pikir. Pikirannya juga diatur untuk mikir kayak gimana. Ada pikiran-pikiran yang dianggap keluar batas gitu, yang dianggap dosa. Ada aliran-aliran berpikir dan paham-paham yang udah dijudge duluan sesat tanpa beneran paham maknanya, tanpa pernah dipikirin dulu gitu. Nah, tujuannya seringnya katanya kan untuk melindungi moralitas, melindungi kesucian, melindungi kehormatan gitu. Tapi yang mana kita anggap melindungi moralitas, kesucian dan kehormatan dalam konteks ini adalah moralitas yang semu, kesucian yang ilusif, dan konsep kehormatan yang sebenarnya bikin-bikinan sendiri, dikonstruksi sendiri. Segala konsep moralitas, kesucian dan kehormatan ini nggak berlaku lagi di luar tempat orang yang di luar kondisi high control religion. Masyarakat yang tidak berada dalam agama dan kontrol sosial tinggi. Misalnya dia mau salaman sama lawan jenis, santai aja, pelukan juga nggak apa-apa. Nah, mereka nggak bisa relate tuh sama orang-orang yang mereka kalau nggak salaman sama lawan jenis tuh jadi lebih suci dan terhormat dan superior secara moral gitu. Itu nggak relate gitu. Orang yang tidak dibesarkan dengan kondisi agama yang sosial kontrol tinggi nggak akan paham kenapa dilema-dilema remeh dalam hidup gitu, kayak mau pakai baju apa, sampai dilema besar seperti menentukan pasangan hidup itu harus nungguin nasihat ustadz dulu misalnya. Karena pola pikirnya diatur kan, dibikin was-was, takut salah, takut dosa, jadinya takut ambil keputusan. Mungkin contoh yang paling ekstrim itu Taliban di Afghanistan sekarang ya. Setelah secara resmi melarang cewek sekolah menengah gitu, jadi cuma PSD doang, dilarang keluar rumah, nggak boleh olahraga di area terbuka, dan kayak banyak deh hal-hal nggak masuk akal lainnya yang nggak bolehin. Taliban juga udah ngelolosin aturan baru nih, di mana suara cewek itu dilarang terdengar di publik. Dan larangan ini berlaku di berbagai setting. Kalau di transportasi umum nggak boleh bersuara, acara musik juga nggak boleh. Kalau ada perayaan-perayaan publik juga nggak boleh bersuara. Nah, kata jubir pemerintahnya ya, kata Abdul Ghaffar Faruk, katanya aturan ini bakal memastikan diberlakukannya hukum Islam dan juga untuk menghadirkan kepatuhan di masyarakat dan menghilangkan dosa. Soalnya nama undang-undangnya aja menjalankan kebaikan dan menjauhkan keburukan gitulah. Jadi ada undang-undangnya gitu. Dan itu udah disahkan gitu. Dan relatif baru gitu. Disebutkan bahwa undang-undang ini itu hadir untuk memastikan tindakan warga Afghanistan sejalan dengan hukum Islam yang memerintahkan perempuan untuk pakai jilbab dan mewajibkan 5 rukun Islam lainnya gitu. Selain itu, aturan itu juga katanya dirancang untuk memastikan aturan agama Islam gak dilanggar. Hak-hak dasar buat perempuan tuh jelas gak dipenuhi ya. Aku rasanya mendingan jadi kucing liar sih daripada jadi perempuan di Afghanistan. Ngapain kok kemana-mana harus temenin cowok gitu. Udah gak boleh lanjut sekolah. Maksimal kan jadi lulusan SD gitu. Perempuan gak boleh kerja di luar rumah kecuali di sekolah dan di rumah sakit. Terus sejak tahun lalu juga perempuan nggak boleh pergi ke taman, nggak boleh ke gym, nggak boleh ke tempat pemandian umum, nggak boleh ada lagi juga tuh salon kecantikan di sana. Dan nggak bisa jadi atlet juga, nggak boleh olahraga. Pas Olimpiade Paris 2024 nggak ada perwakilan atlet cewek. Di beberapa negara kayak misalnya di Arab Saudi atau Iran itu perempuan wajib pakai hijab atau burka di ruang publik. Di Arab Saudi udah mulai diringankan sih, cuman belum merata ya. Terus kalau misalnya nggak menutup aurat itu ada sanksinya. Misalnya di Iran nih ada polisi moral yang bertugas untuk memastikan perempuan tuh berpakaian yang Islami. Nah, kalau nggak patuh itu bisa ditangkap, bisa didenda atau bahkan dihukum dengan kekerasan fisik gitu. Mungkin polisi moral ini kayak ada di Aceh juga ya nggak sih? Jadi selain aturan berpakaian, beberapa agama dengan kontrol tinggi ya,
itu juga menetapkan aturan pendampingan mahram. Mahram itu misalnya mahram aku tuh ya bapak aku, paman aku, abang aku misalnya, adik aku gitu, yang cowok-cowok. Jadi perempuan harus ditemani oleh anggota keluarga laki-laki saat berada di luar rumah. Nah ini di Arab Saudi sih begitu ya, sebelum beberapa reformasi yang dilakukan baru-baru ini, di mana perempuan sekarang tuh gak apa-apa bepergian sendiri tanpa mahram. Nah karena kan aturan ini kan tadinya maksudnya tuh melindungi perempuan dari bahaya. Tapi sebenarnya bahaya dari apa sih? Sebenarnya kan bahaya dari laki-laki. Kenapa laki-lakinya berbahaya gitu? Kenapa laki-lakinya tidak stop menjadi berbahaya? Gitu. Tapi ini kan jadinya menyeratkan kalau perempuan tuh mungkin kayak dianggap sebagai mangsa gitu, dianggap lemah, nggak mampu, selalu dalam bahaya jika tidak dikontrol oleh laki-laki. Padahal perempuan-perempuan ini dalam bahayanya juga karena dimangsa laki-laki. Gitu, kayak kenapa nggak laki-laki yang liar ini yang ditertibin gitu. Jadi aturan mahram ini nggak hanya mengurangi kebebasan perempuan ya, tapi juga memperkuat gagasan bahwa dunia luar itu adalah tempat yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya, sehingga perempuan tuh harus selalu diawasi, harus dikontrol. Kan bikin perempuan jadi was-was ya. Ini kan sebenarnya keamanan yang semu gitu. Berarti sebenarnya perempuan tidak bebas gitu. Perempuan merasa takut, merasa dalam kekangan, dan harus merasa patuh pada kontrol gitu, dan dianggap nggak mampu melindungi diri karena ancamannya kan nggak ditertibin ya. Jadi digambarkannya di luar sana tuh banyak ancaman-ancaman, baik ya ancaman lah, ditakut-takutin gitu. Itu berarti kan lingkungannya nggak aman ya nggak sih? Nah contoh konkret lainnya itu mungkin terjadi pas lagi revolusi Iran ya, contoh konkret penerapan high control religion. Pas revolusi Iran tahun 79, yang mana negara itu berubah jadi Republik Islam dengan hukum syariat yang ketat. Jadi di bawah pemerintahan Ayatullah Khomeini, peraturan berpakaian ketat itu diharuskan buat perempuan, dan aturan-aturan sosial yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan juga jadi sangat ketat, sangat dibatasi. Nah ini revolusinya bukan cuma ngubah perpolitikan ya, tapi juga ngubah perubahan sosial secara drastis gitu, dimana kontrol terhadap kehidupan pribadi itu jadi lebih kuat gitu. Perempuan diwajibkan mengenakan jilbab, ada pembatasan-pembatasan ketat yang diberlakukan dalam pergaulan, pendidikan, dan pekerjaan. Terus konsep moralitas dan proteksi itu diartikulasikan sebagai pembenaran untuk mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat ya, terutama perempuan. Selama beberapa dekade, pemerintah Iran menggunakan aparat penegak hukum untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan-aturan ini, dan seringnya melalui tindakan keras dan hukuman. Kontrol yang berlebihan ini nunjukin bahwa lingkungan itu kan nggak aman bagi perempuan. Katanya perempuan nggak pakai kerudung buat keamanan, tapi kalau nggak pakai kerudung dipukulin polisi sampai mati. Itu konsep keamanan macam apa itu? Terus proteksinya kan berarti kan perlindungannya pun diberikan yang diberikan itu bersifat paksaan gitu, bukan pilihan bebas individu. Sebelum reformasi tahun 2018 ya, yang memperbolehkan perempuan untuk mengemudi dan bepergian tanpa mahram di Saudi. Jadi perempuan di Saudi itu dulunya punya sedikit kebebasan bergerak gitu. Nah, mereka butuh izin dari wali laki-laki untuk hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga perawatan medis. Ini kan berlebihan ya, itu berarti kan perempuan tuh nggak punya ruang untuk ngambil keputusan buat dirinya sendiri. Tahun 2022 di Iran itu kan ada Mahsa Amini yang meninggal setelah ditangkap oleh polisi moral Iran karena pakai jilbabnya tuh keluar poninya gitu loh. Nah dan itu kan bikin protes yang panjang dan lama ya, yang memakan korban juga. Nah ini kan nunjukin gimana kontrol ketat terhadap aturan berpakaian itu bisa berujung kekerasan, bisa berujung hilangnya nyawa, dan setelah aksi itu jadinya banyak nyawa juga yang hilang. Itu kan pembatasan yang diklaim sebagai perlindungan malah membawa konsekuensi kekerasan gitu. Gimana sih? Ini tuh bukan perlindungan jadinya, dibohongin. Ada ini novel distopia yang aku suka banget, judulnya Handmaid's Tale.
karya Margaret Atwood. Ada dibikin jadi series juga di HBO dan seriesnya bagus banget. Jadi yang berdasarkan novel itu jadi 1 season selanjutnya itu ya lanjutannya gitu, nggak berdasarkan novel. Dan bagus banget pengembangan ceritanya. Jadi ceritanya ini berlatar di masa depan, namanya Republik Gilead, sebuah negara totaliter yang ceritanya menggantikan Amerika Serikat setelah kudeta kelompok teokratis Kristen fundamental lah ceritanya. Jadi dalam dunia ini hak-hak perempuan sepenuhnya dicabut. Mereka nggak punya properti, nggak punya nama bahkan. Dan mereka hidup di bawah kontrol ketat dengan fungsi sosial yang ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Republik Gilead itu, jadi mereka tuh punya krisis lingkungan yang parah ya, gara-gara pasca gempa itu ya ada masalah lingkungan yang bikin warganya tuh nggak subur gara-gara polusi dan radiasi gitu. Jadi penurunan angka kelahiran tuh drastis banget. Nah, untuk mengatasi krisis ini, pemerintahnya itu menciptakan sistem di mana perempuan dikategorikan berdasarkan kemampuan mereka untuk bereproduksi. Perempuan yang subur dijadikan handmaids. Handmaids ini adalah komoditi, adalah budak reproduksi yang tugas utamanya memang melahirkan anak-anak. Dan yang boleh punya anak dari handmaids itu ya elit-elit penguasa gitu. Nah, di Gilead ini konsep perlindungan buat perempuan tuh ya dipelintir, jadi kontrol penuh atas hidup mereka. Bilangnya ini buat ngelindungin. Tapi dengan cara kayak gitu. Bahkan mereka tuh nggak boleh baca, nggak boleh nulis, nggak boleh berbicara tanpa izin. Dan ini kan pembatasan ini katanya digambarkan sebagai perlindungan terhadap terhadap moralitas gitu, supaya perempuan tuh kesuciannya terjaga gitu. Tapi kan kenyataannya sebenarnya kan itu penindasannya ekstrim kan. Nah, di Handmaid's Tale tuh jadi kelihatan banget nih gimana agama yang digunakan sebagai alat kontrol itu memang dapat menciptakan masyarakat yang kejam dan teror buat warganya justru gitu, bukan menciptakan keamanan dan perdamaian, enggak. Jadinya orang takut dan was-was gitu. Jadinya proteksinya tuh proteksi semu gitu, cuma kedok untuk mendominasi. Nah, jadi proses reproduksinya ini juga aneh banget. Jadi ritual kawinnya itu disebut seremoni. Jadi handmaidnya tuh dipaksa untuk melakukan hubungan seksual kan sama komandannya. Tapi istrinya terlibat aneh banget lagi. Jadi ini komandannya, ini istri pejabatnya, handmaidsnya ada di sini. Jadi kayak jadi dia tuh kayak cuma rahim penyambung doang gitu loh. Dan semua aspek personal itu dihilangkan. Jadi awalnya berdoa gitu. Terus nggak boleh nuansanya tuh nggak boleh seksi gitu loh, karena itu tuh kayak ibadah gitu. Dan tujuannya tuh emang kayak ini tuh ritual mekanis untuk menghasilkan keturunan gitu. Jadi istri resmi yang mandul, dia duduk, terus di sini kepala handmaidnya, di sana badan handmaidnya sama suaminya dipakai gitu, terus dia akan berdoa gitu. Itu aneh banget gitu. Cuman ini tuh kayak contoh distopia di mana perempuan tuh, di mana ada kondisi perempuan tuh bener-bener sepenuhnya tubuhnya adalah komoditas pabrik anak gitu. Jadi tubuh handmaid ini adalah milik sistem, bukan milik dirinya sendiri. Jadi di Gilead tuh tubuh perempuannya dilihat sebagai komoditas negara, dan setiap bentuk pemberontakan itu dianggap ancaman serius. Jadi hukuman buat pelanggaran itu bisa aja dimutilasi, eksekusi publik, jadi ada eksekusi publiknya, ada panggungnya gitu, dicambuk, supaya orang-orang tuh yang nonton pada takut, supaya warga tuh ingat ini nih konsekuensinya kalau berzina misalnya. Oh ya, di situ nggak boleh berzina karena kayak seks itu sangat dibatasi banget, dan mereka tuh religius yang kayak religius trik aneh gitu. Nah, pokoknya handmaids yang gagal hamil ya, yang nggak hamil itu mereka nanti atau mereka melakukan pelanggaran, nanti mereka tuh bakal dikirim ke koloni namanya, itu tuh tempat tambang, tapi tambang itu penuh limbah beracun gitu, jadi biasanya lama-lama lemah dan mati gitu karena radiasinya gede di situ. Nah, terus di pusat kota itu ada tembok, di mana temboknya itu dipakai buat
ngegantung-gantung orang yang merupakan pelanggar hukum gitu, supaya warga tuh bisa lihat ini nih nasib-nasib para pelanggar hukum. Nah terus pokoknya yang digantung tuh ya ada juga misalnya yang LGBT itu digantung, dokter yang melakukan aborsi digantung, terus pokoknya siapa aja yang dianggap menentang rezim tuh digantung gitu. Distopia sekali kan gitu. Nah buat teman-teman perempuan nih, kondisi yang gimana sih yang bikin kamu bisa ngerasa aman gitu, idealnya gimana sih? Dan buat laki-laki apa kontribusi terbaik kamu untuk bisa menciptakan kondisi aman untuk perempuan di lingkungan kamu? Terus kamu komentar ya. Oh ya, by the way, aku ada rencana mau bikin forum, sebut saja Forbidden Forum, online, pakai Zoom. Kalau misalnya nggak meleset dari rencana, aku mau eksekusinya tanggal 6 dan 20 Desember. Materinya tentang literasi agama dan tentang perempuan dalam pembacaan agama. Masih aku susun materinya, masih aku pikirin juga teknisnya. Mungkin aku akan nambah ini kayaknya level membership ya. Jadi ada level forum gitu. Jadi yang bisa ngakses cuma member untuk Forbidden Forum, tapi belum final gitu. Menurut kalian gimana? Ada masukan dan saran nggak gitu? Terus ini tuh menarik nggak? Atau ada masukan topik mungkin? Gitu deh. Makasih udah selesai sampai nonton. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.